Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, selamat datang di pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita melangkah kepada materi pembelajaran, ada kalanya kakak bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk menerima materi pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 yang mengkhusus kepada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas tentang materi pantun loh. Tetapi sebelum kita memulai materi pembelajaran, ada kalanya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan belajar kita kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ada dua adik-adik, yakni dari pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah tahu kan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sekarang kita masuk ke materi yuk. Simak materinya dengan baik-baik ya. Nah, tapi sebelum itu kakak ingin bertanya dulu. Ada yang tahu tidak pengertian pantun? Mungkin pantun merupakan hal yang asing bagi adik-adik dan bahkan belum pernah terdengar sekalipun di usia adik-adik yang masih menginjak bangku sekolah dasar. Akan tetapi kali ini kakak akan membahas tentang pantun secara rinci loh. Jadi, pantun adalah bentuk karya sastra dalam bentuk jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris atau larik, di mana baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, gimana? Adik-adik sudah tahu kan sekarang tentang pengertian pantun? Nah, kita beralih ke materi berikutnya ya. Apa saja sih ciri-ciri dan bagian-bagian pantun? Perlu adik-adik ketahui bahwasanya pantun sama dengan jenis teks lainnya yang memiliki ciri-ciri dan bagian-bagian loh. Yang pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 3 loh adik-adik. Yang pertama, pantun bersajak ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian pantun. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama ada sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua ada isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir
atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu juga kan tentang ciri-ciri dan bagian-bagian pantun. Nah, sekarang sudah saatnya kita membahas tentang pengelompokan atau pengklasifikasian pantun itu sendiri. Jadi, adik-adik harus tahu bahwasannya sesuai dengan siklus kehidupan manusia, pantun dikelompokkan menjadi 3 loh adik-adik. Di antaranya, yang pertama ada pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak ini berisi tentang sukacita. Yang kedua ada pantun muda. Pantun muda ini berisi tentang perkembangan. Dan yang ketiga ada pantun tua. Pantun tua ini berisi tentang nasihat. Sekarang kita sudah tahu tentang pengertian, ciri-ciri, bagian-bagian, dan pengelompokan pantun itu sendiri kan adik-adik. Nah, sekarang sudah saatnya kita simak contoh yuk. Kita masuk ke simak contoh pantun berikut ini. Kan kakak jelaskan pertama mengenai contoh pantun kanak-kanak. Nah, contoh pantun kanak-kanak ini sesuai dengan usia adik-adik di bangku sekolah dasar loh, yang masih senang-senangnya bermain, tersenyum dengan bebas tanpa memikirkan beban apapun. Nah, mau dengar nadanya seperti apa? Yuk simak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, sekarang kita beralih kepada contoh kedua ya adik-adik. Contoh kedua ada contoh pantun muda. Contoh pantun muda ini berisi tentang kehidupan anak muda pastinya. Kehidupan anak muda ini erat kaitannya juga loh adik-adik dengan masalah percintaan. Mau tahu nadanya seperti apa? Yuk simak. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, boleh Kakanda main ke rumah? Nah, pantun muda ini bisa diucapkan kepada perempuan dari laki-laki ya adik-adik. Selanjutnya kita beralih ke contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir pasti adik-adik sudah tebak kan? Yap, betul sekali. Contoh yang terakhir ada contoh pantun tua. Yuk, simak nadanya. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah, rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, pantun tua ini berisi tentang nasihat loh adik-adik, sebagaimana orang tua kakak dan orang tua adik-adik. Nah, orang tua kakak dan orang tua adik-adik, ketika kita ingin ke sekolah, pastinya selalu memberikan nasihat agar kita semangat untuk sekolah. Nah, semangat orang tua itu bisa dijadikan menjadi sebuah pantun, seperti yang telah kakak jelaskan seperti contoh tadi adik-adik. Nah, tadi pemaparan materi singkat mengenai pantun. Nah, dari pemaparan materi singkat tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pantun merupakan bentuk karya sastra lama dengan jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris atau larik.
Kemudian, pantun memiliki ciri-ciri, yakni bersajak ABAB, terdiri dari 4 baris, dan terdiri pula dari 8 sampai dengan 12 suku kata, serta memiliki bagian-bagian, di antaranya ada sampiran dan ada isi. Nah, selain itu, pengelompokan pantun terdiri atas pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, adik-adik gimana? Sejauh ini pasti sudah paham dong tentang pantun yang mencakup tentang pengertian, ciri-ciri, bagian, serta pengelompokan dan contoh pantun itu sendiri. Nah, semoga apa yang adik-adik dapat di video ini bisa bermanfaat ya. Nah, kakak tidak lupa memberikan hadiah kepada adik-adik online untuk bisa mengasah kemampuan membuat pantunnya. Nah, pada segmen kali ini saatnya membuat pantun. Adik-adik, kakak minta untuk membuat pantun dari 3 jenis pantun, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Untuk pantun kanak-kanak, adik-adik bisa berkreasi sendiri. Sedangkan untuk pantun muda, adik-adik bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan kakaknya adik-adik. Dan yang terakhir ada pantun tua. Adik-adik bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan orang tua adik. Misalkan nasihat seperti apa yang selalu orang tua berikan, adik-adik bisa langsung menuangkannya ke dalam bentuk pantun. Selamat mencoba adik-adik. Semoga hasilnya memuaskan ya. Nah, demikian pemaparan materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang adik-adik dapatkan dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan juga bisa digunakan untuk lomba-lomba. Besar harapan kakak, semoga adik-adik bisa lebih meningkatkan kemampuan membuat pantunnya dan terus berlatih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.